ini memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mengenang akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap kami orang-orang yang berdosa. Kau tebus kami dari dosa Tuhan. Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap kami, jawaban buat setiap kami Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas anak-Mu ini, sehingga apapun yang boleh anak-Mu sampaikan pagi hari ini, itu adalah kata hati Tuhan buat setiap kami. Menjadi satu jawaban, kekuatan, mukjizat buat kami Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Shalom. Yesus Hamasiah, salam damai sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pagi hari ini? Sungguh luar biasa, diberkati, segar. Amin. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang memang sedikit capek tapi senang, bahagia dan sukacita buat saya ya. Dan pagi hari ini di tengah-tengah kita tuh ada keluarganya Pak Yuan yang datang dari Belanda. Mereka schedule-nya, jadwalnya datang ke Tulung Agung sampai Sabtu pagi. Ternyata dia lebih suka di sini, jadi jadwalnya semuanya di Surabaya dibatalkan, lanjut di Tulung Agung. Aku mau di Tulung Agung aja kan. Punya pesona sendiri ternyata kita ya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga kita dengan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh benar-benar menjadi yang baru di dalam Kristus. Amin. Berbuka yuk di surat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-21. Saya berharap lektor kita bisa membacakan buat kita semua. Pak Widodo bisa membacakan, monggo. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21 ya. Surat 2 Korintus pasal 5 mulai ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita pagi hari ini. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan nats kita adalah di ayat 17. Ayat 17 ya, nats kita. Jadi
Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Begitu kita menyatakan bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Cara hidup kita, cara pandang kita, cara berpikirnya kita, cara ngomong kita, gaya hidup kita pun diperbaharui oleh karena Kristus. Kalau mungkin ada di antara kita yang pernah menganggap Kristus hanya sebagai seorang atau satu figur saja, ya, karena itu pernah saya alami. Saya menganggap Yesus hanya sebagai nabi gitu. Dan nabi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan burung, ya, dia bentuk tanah liat lalu dia tiupkan, burung ini bisa hidup. Hanya sebatas manusia yang lahir lalu mati. Tetapi di dalam kekristenan hal itu semuanya gugur. Kristus Yesus adalah Tuhan. Amin. Dialah yang menyelamatkan setiap kita. Dia berkorban untuk kita yang sudah terlalu banyak dosa kita, yang sudah terlalu banyak kita menyalahi aturannya Tuhan. Dan itu terjadi bukan hanya karena kesalahan kita, tapi dari turun temurunnya gitu loh ya. Ketika Adam melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kekeliruan, ya, dosanya itu sampai ke kita, sampai ke orang tua kita, sampai ke kita. Jadi itu adalah dosa keturunan. Nah, maka dari itu kalau kita sudah benar-benar mengaku Kristus sebagai Tuhan, kita harus putuskan segala dosa keturunan. Kutuk apapun dari keturunan kita dipatahkan. Mungkin orang tua kita sudah, mungkin mbah-mbah buyut kita belum, ya. Mbah buyut, cangga, udek-udek, gantung siwur, ya. Nggih bayang ya, bener ya? Kan bapak, ibu, terus mbah, ya. Habis mbah, buyut, mbah buyut, cangga, udek-udek. Dalam habis cangga apa? Wis pokoknya petung turunan nih lah, seperti yang ada di keluaran itu ya. Itu memang harus dipatahkan supaya benar-benar kita hidup baru di dalam Kristus, ciptaan yang sungguh-sungguh baru. Kadang kita berpikir gini, oh ya Tuhan aku ini gitu, kok masih ada terus sih? Malah ada satu orang yang pernah datang ke kami 8 tahun tidak punya anak, lalu Kristen. Si suami itu bilang begini, Bu, saya ini 8 tahun menikah sampai ke Singapura. Pertama dia karena tinggal di daerah dekat Malang, jadi dia sudah ke Surabaya, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura, hanya check up. Subur enggak, bisa punya anak enggak gitu. Ternyata dari semua itu dia dinyatakan bahwa tidak ada masalah suami istri. Lalu dia bilang begini, apa karena dosa orang tua ya Bu? Apa dosa dari mbah buyut kita ya Bu? Saya bilang bisa. Lalu dia bilang, bisa ya Bu? Bisa. Dulu diputuskan enggak? Enggak sih, belum. Oke, sekarang kita doa pemutusan bahwa segala kutuk dari orang tua, nenek moyang kita semua dipatahkan. Sekarang kita menjadi ciptaan baru. Hal-hal yang tidak baik semua dipatahkan dalam nama Yesus. Ya Bu, mau Bu? Amin, amin. Yuk tirukan. Wis mulia 3 wulan bojomu meteng. Hari ini anaknya kira-kira umur berapa tahun ya? Bapak saya antara 7-8 tahunan sudah. Pemutusan. Hari ini siapa kita? Berbesar hati, koreksi diri. Kalau memang ada yang belum diputuskan, mampu melakukannya sendiri, silakan nanti di akhir ibadah. Nah, tapi kalau merasa aku nggak sanggup, Bu tolong bantu saya. Oke, saya bantu. Supaya benar-benar kita adalah ciptaan baru. Diri kita adalah dirinya Kristus, bukan dirinya kita lagi. Ya, saya tuh nggak bisa sih nyanyinya, cuman seneng banget gitu. Melky Guslau ya, lagunya itu buat saya tuh kayak di hati saya tuh meresap gitu deh. Ya memang
lagunya sangat sederhana gitu loh. Adapun kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kalau sekarang diri kita, ego kita, hari ini ayat 17 tadi, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia, kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sorry, hari ini siapa yang masih menyimpan kesalahan, perkataan, perlakuan orang lain yang membuat hatiku menjadi pahit, lepaskan, jadi ciptaan baru. Pengampunan kita berikan, pengampunan kita lepaskan, maka kita akan diberkati. Amin. Siapa yang masih inget terus, aku biar cilik iku ya ambek wong tuaku iku disiksa, baik batin maupun lahir. Lepaskan pengampunan, bahkan lepaskan kutuk keturunan dari orang tua, supaya kita diberkati menjadi satu ciptaan yang baru, benar-benar baru, jangan dirusak lagi, ya enggak? Adam itu wis merusak, ya kan? Dia merusak ciptaannya Tuhan Yesus, ciptaan Tuhan dalam diri kita ini loh. Kita ini kan sudah ciptaan yang baru, bukan ciptaan yang lama, ya kan? Dirusak oleh Adam. Coba dilihat di Kejadian 1 ayat 27. Ini. Kalau dibuka juga boleh, nggak apa-apa. Kalau lihat di sana juga boleh. Kejadian 1 ayat 27. Bahwa kita ini segambar, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar ciptakannya Allah, diciptakannya dia, diciptakannya kita, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, diciptakannya kita, diciptakannya saya, diciptakannya Bapak Ibu, jemaat semua yang dikasihi Tuhan, diciptakan sama Allah serupa dan segambar. Rusak hanya karena perbuatan manusia yang nuruti kata-kata iblis. Hari ini dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Roma 5 ya ayat 18. Roma 5:12 dulu. Oke, bahwa kita ciptaan baru. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa? Siapa? Kok menengkap ya? Kok salah kata setrap oleh satu orang, Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa yang belum percaya Yesus. 18 dan 19 Linda. 18 dan 19 di sana dikatakan serius, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Kita nggak melakukan tetapi mendapatkan penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Siapakah kebenaran itu? Amin. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Aku ki jane salah opo to Tuhan? Aku jane dosa opo to Tuhan? Kok aku sampai dikutuk kaya ngene iki? Kalau percaya, belum percaya Yesus, ini bisa berlaku. Tetapi demikian pula oleh ketaatan satu orang, demikian pula oleh ketaatan Yesus Kristus sebagai manusia, semua orang menjadi orang benar. Kita yang percaya Yesus sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena tingkah laku kita, bukan karena kita memilih Yesus. Ya Yesus aku pilih kamu, enggak, tetapi karena Yesus yang sudah memilih kita, lalu kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Amin. Yesus berkorban gak main-main buat setiap kita. Tubuh dan darah Kristus. Jadi setiap
Minggu pertama selalu saya ingatkan tentang pengorbanan ini. Jangan main-main dan jangan pernah bilang bahwa ini serupa yang diserupakan, bukan. Tetapi ini benar-benar tubuh dan darah Kristus yang sudah disucikan untuk boleh menebus setiap kita. Karena Dia kita dibenarkan, karena Kristus kita dimenangkan, karena Kristus kita diselamatkan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya wis aku ya wis ngene iki, Bu. Apa maneh sing iso tak lakoni ya gak ono. Seneng rasa-rasan, seneng aku. Ate berubah sing ya apa gak iso. Seneng utang, nuwun sewu maaf kalau ada yang tersinggung, ya seneng utang ya gak apa-apa. Apa maneh saiki duwe HP online ya wis antene utang ya wis batal lah. Lah apa sampean ngurusi iku barang. Wis kok baut tok ngono lho, Bu. Enggak. Menjadi orang benar, menjadi orang yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Ini saya loh ya, dan saya berharap Bapak Ibu juga seperti itu. Gak mau lagi yang namanya utang. HP ku iki bendino iku ono sing jenenge pinjaman aman. Pinjaman iki, pinjaman iku diberikan gratis, telah masuk ke nomor rekening Anda, dikasihkan dengan cuma-cuma mulai 1.000 sampai 1 juta sampai 10 juta. Aku guyu kekel gak duwe rekening, mau tinggal bodoh nang rekeningku. Ketara men sampe nek bojo. Nah itu buang. Selamat, Anda telah mendapatkan undian. Mengkono tak waca. Silakan klik, Anda akan mendapatkan langsung 10 juta jembek ngoyo ta anak-anak. Jok percaya wis ngono-ngono iku temen asli. Babat ala masuk iki ya apa pendeta kasar nih Bapak. Sing penting kita berjalan di jalannya Tuhan. Mangan nek perkara mangan ae, turu nek perkara turu ae, klamben nek perkara klamben ae. Bener gak? Ketika kita ikut Yesus, kita dipelihara kok. Ketika kita memastikan bahwa kita di dalam keselamatan Yesus sebagai Tuhan, nggak akan kekurangan kok. Amin. Tegas pada diri sendiri dulu. Jangan sok tegas sama orang tapi nggak tegas dengan dirinya sendiri. Itu yang paling penting gitu loh. Posisikan bahwa saat ini kita adalah ciptaan baru. Adapun kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi bukan kita lagi, lepaskan semua itu. Benawae dhewe iki iso bener-bener merdeka, bener gak? Sudah nggak lagi ada intervensi dari keegoisannya kita, sudah nggak ada lagi intervensi terhadap keakuan kita, tetapi kita benar-benar di dalam Kristus. Lah ya apa lu pun nek gak diwangi ngono iku ya gak iso. Wong bojoku iso mek mangan turu mlumah murep, mari ngono ngopi lah terus duwike tekan ndi lho Bu? Tekan Tuhan. Wis tak percaya yakin. Amin. Buktikan itu. Saya membuktikan untuk keluarga kami gitu loh. Sampai sekali waktu saya itu diajak Pak Iwan sama temennya makan di apa sih Semarang naik itu Bandungan, ya kan? Makan di Bandungan. Lah kan mereka yang traktir, ya kan? Yang didahulukan Pak Iwan. Oh Pak, mari Pak, silakan Pak. Oh tadi sudah reservasi Pak, sudah pesan tempat. Oh iya sudah, silakan ini Pak. Gitu makan. Mari bone dikekno Pak Iwan to. Lah, aku kesereten apa jenenge? balung jane mlebu ning ngene paling ngene. Tengkon ngomong bayar ya. Anak Tuhan, dilihat orang itu keren gitu loh. Wis tak gak popo masih gak nyekel duit. Sing penting Yesus ada di dalam kita. Bener nggak? Penting itu. Aduh, ini Pak tagihannya, untungnya temennya itu kok ya langsung deng gitu. Yuan sudah Yuan aku Yuan. Loh iya nek aku ya apa jane ya. Ya mereka cara londo sih. Ya mungkin Pak Yudo bisa mengartikan sedikit-sedikit ya kan ke Menir Arji ini sepupuan sama Pak Yuan.
Kalau orang sini ponaan ya, padahal itu nisan gitu loh. Anaknya, oh iya, Jeffrey itu anaknya Pak Archie, ya, sepupunya Pak Yon. Ketika dia datang ke Indonesia, dia bilang, aku nggak percaya Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Nama Mas Abraham dikotbahi, diinjili. Ini lepas ya dari ini ya, sedikit temanya melenceng. Sampai akhirnya dia bilang, aku percaya sama Yesus. Aku mau dibaptis sekarang. Tolong aku gak no kolam baptis. Ono kolam ikan gue sakmene bisa. Ya apa aku nanti baptis? Aku bingung ya. Pergi. Akhirnya Pak Sugeng saya telepon, Pak bisa minta tolong. Itu jam berapa ya? Jam 11 siang Bu Sugeng semasa hidupnya ngisi air ini jam 11 siang sampai jam 11 malam. Banyune diri. Baru dia dibaptis ya setengah 12 malam. Dia percaya Yesus. Saya bilang gini, anu aja ini apa putranya Om Arsi ini di sini. Segini aja loh, kamu nanti kalau di Belanda sana cari gereja, suruh baptis kamu gitu. Terus enggak, aku enggak mau. Nanti kalau aku naik pesawat dari Surabaya Jakarta terus pesawatnya teblok ya aku kurang selamat. Oh ya benar juga ya. Dia menjadi ciptaan baru dan luar biasa Tuhan nyatakan itu. Hari ini istri daripada Jeffrey, Maria itu suaminya hamil, kembar 2, lalu 1 laki 1 perempuan bayinya. Please your translate bener Yudo. Nah, ya cara Jawa, aku tak cara Jawa ya dah. Nah, bayi dalam kandungannya ini yang tumbuh kembangnya normal yang perempuan, yang laki kehimpit gitu loh. Jadi hari ini dokter terus memantau untuk supaya bisa normal nanti lahir karena belum waktunya gitu ya. Tetapi yang luar biasa Jeffrey sudah percaya Yesus kalah, Wak Dewi juga percaya ya. Sudah disela penebusannya luar biasa. Kita sudah dibenarkan, maka kebenaran itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Memang tidak enak kok mempertahankan kebenaran itu. Tidak enak bener. Saya banyak dijauhi, dimusuhi teman-teman saya di waktu hidup saya yang lama, gitu ya. Ketika saya menyatakan saya percaya Yesus sungguh-sungguh, saya hidup di dalam kekristenan yang sungguh-sungguh, saya dicibir gitu. Sopo kon es gayam. Wis kapiken ta awakmu. Noleo mburi nduk. Rusak ngene gayamu kadek dikongkon doa. Dulu kalau disuruh doa itu sudah sebuah kehormatan buat saya gitu loh ya. Karena saya dulu berdoa aja nggak bisa, doa saya cukup singkat, padat dan merayap. Bapak terima kasih kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gayamu saiki kan. Saya bilang enggak apa-apa. Nanti kalau sudah satu aku si towil puni. Ayo, lali ya awakmu. Ya. Saya bilang saya sudah ciptaan baru. Saya enggak mau yang seperti itu. Saya buang hidup lama saya. Tapi saya tetap menyimpan kepahitan terhadap bapak saya. Sampai hamil Emery, hamil Maria. Saya dapat firman, ampuni, lepaskan pengampunan terhadap siapapun yang sudah menanamkan kepahitan dalam dirimu. Ketika itu saya bilang, Tuhan saya mau mengampuni Tuhan. Saya mau mengampuni bapak saya Tuhan. Bagaimana beliau mengecewakan saya. Tapi saya percaya bahwa Yesus yang sudah mengampuni saya, maka saya harus bisa mengampuni. Amin. Hanya jarak 2 bulan, berat badan saya naik 30 kilo. Bener-bener ini sampai apa nih wong Jawa ngarani apa? Rangen ya. Karena jadi saya mempet gini, jadi apa rangen. Apa rangen nih lo? Kutu ya. Nah, gitu. Sampai akhirnya saya mesti gini terus gitu. Saking lemune. Yo lumayan lah saya kira semudun. Mudun selama kilo.
Udah mana 15 kilo. Jadi ya podo ae. Kalau diberkati itu nggak akan kemana gitu loh. Pasti ke badan juga. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang ada yang badannya dan bukan mengembang ke kanan ke kiri. Nggak apa-apa, itu berkat Tuhan. Ya kan? Ayo hidup baru. Benar-benar persiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Siapkan hati kita. Tuhan, aku mau pemberesan dengan Engkau Tuhan, supaya aku benar-benar layak masuk di dalam perjamuan kudus ini. Saya undang Mas Yeri, Kak Oya, Singer, dan Yosi. Kita tundukkan kepala, tutup mata, gak usah melihat kanan kiri. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pak Yohakim bisa membantu memuji Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Hanya karena salibnya Yesus kita bisa hidup. Hanya karena salibnya Yesus kita boleh menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita mulai dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, biar Singer memuji. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan bersama dengan saya, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Aku mau pemberesan denganmu Tuhan. Aku mohon pengampunan Tuhan atas segala yang tidak baik dalam diriku pagi hari ini. Aku mau lepaskan pengampunan kalau ada orang yang pernah menyakitiku. Silakan memuji Tuhan Singer. Kalau mungkin masih ada kutuk dari orang tua, nenek moyang kita, pagi hari ini mari kita putuskan bersama sehingga berkat Tuhan tidak terhalang. Kalau ada yang pernah menyakiti kita, ampuni, lepaskan pengampunan. Karena Tuhan berkata, ketika engkau mengampuni maka engkau diampuni, ketika engkau memberkati maka engkau akan diberkati, ketika engkau memberikan yang terbaik untuk orang lain, Tuhan memberikan jauh lebih baik. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di
Haleluya, haleluya Yesus. Kiranya firman Tuhan yang cukup singkat namun boleh memberkati setiap kami, benar-benar membuat kami hidup baru di dalam Kau Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus-Mu pagi hari ini, bila kami melakukan pemberesan pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan. Kalau kami pernah melukai hati orang lain, kalau kami pernah membuat orang lain menjadi sakit hati, kalau kami pernah melakukan perkataan kami menyinggung orang lain, ampuni kami Tuhan, sucikan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami pernah menyimpan kesalahan, kepahitan, kebencian, ketersinggungan terhadap orang lain, pagi hari ini kami mau pemberesan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan segala pengampunan itu Tuhan. Kami mau memberkati orang yang pernah menyakiti kami. Kami mau memberkati orang yang pernah melukai kami. Kami mau memberkati orang yang pernah membuat kecewa kami Tuhan. Kalau mungkin di antara kami Tuhan yang masih ada kutuk dari orang tua, nenek moyang kami, pagi hari ini kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijadikan berkat kami semua, diubahkan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan, masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami undang Rin yang bisa membantu pinjam mic. Kami undang yang bertugas perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa Allah yang kami sembah, sucikan anak-anak-Mu ini menjadi pelayan dalam bagian perjamuan kudus. Supaya Om Arji bisa ikut perjamuan kudus bersama-sama dengan kita ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami minta Mas Yayus membacakan firman Tuhan ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkanlah Bapak Ibu jemaat akan firman Tuhan. Kesehatan. Maka kata Yesus kepada mereka, So Jesus Aku said to berkata, us, I say to you, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, if you don't eat my bread and my wine, kamu tidak punya hidup di dalam diri. you don't have life in me. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, For those who eat my bread and wine, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada kehidupan. they will have a peaceful life, and I will. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Because my bread is my body and my wine is my blood. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, For those who eat my bread and wine, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. I live in them and they live in me. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. For Jesus who will live in you. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. If they eat me, they will live in my name. Inilah roti yang telah turun dari surga, This is the bread that is from God, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. not regular bread that is eaten by your ancestors.
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. For those who eat my bread will live a happy life. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. All of this is said by Jesus in the Last Supper. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, He died for us in the salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. so we die in His name. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. By the blood of Jesus, you are free. Amin. Siapkan nanti kita, Bapak Ibu, sudah yang dikasih kita. Bapak kami mengucap syukur saat ini. Bapak kami mengucap syukur saat ini. As we are praying here right now, Sebab kami anak-anak-Mu, because we are your child, gereja-Mu ini telah berkumpul kembali your church is again untuk together. mengadakan perjamuan kudus, So we have supper untuk makan daging-Mu dan minum darah-Mu, to eat your body and your wine, dan mengenang akan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. and to live in Jesus' name. Kiranya Engkau juga senantiasa mengingat kami anak-anak-Mu, We hope we will be happy to be remembered by your child's name, selalu mengenang Engkau. so we can always make you happy. Ya, ada yang belum mendapat roti? Silakan. Sambil menunggu kita semua mendapatkan tubuh dan darah Kristus. Yang di belakang mungkin ada yang belum dapat. Sudah semua? Ya. Sudah semua? Angkat roti kita di atas kepala kita. Lift your bread up your lips. Bapa, kami mengucap syukur untuk roti ini. Jesus, we are thankful for our bread that we received today. Kami percaya dan mengaku We believe inilah roti yang telah turun dari surga. this is the bread that was gifted to God. Inilah tubuh Tuhan kami, Yesus Kristus. This is Jesus' body. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah memberikan Putra-Mu. We are thankful for the bread that Jesus gave us. Dan kami mengucap syukur sebab bila mana kami makan tubuh Putra-Mu, And we are truly grateful that we can eat your body. kami beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. We can live in happiness in your name forever. Adapun pada waktu malam There is the night of the sebelum Last Yesus Supper. diserahkan, When Jesus, in the Last Supper, Dia mengambil roti dan mengangkatnya, mengucap syukur atasnya. Jesus got the bread and he
memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya. He separated the bread and he gave to his students. Seraya berkata, inilah tubuhku Jesus said, "This is my body yang telah dipecahkan bagimu. that was separated and gave to you. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Take this, you will remember me." Di dalam nama Tuhan Yesus In Jesus' name, ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Jesus' Yesus. body. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat anggur kita di atas kepala kita. Lift your bread and wine up your heads. Kami mengucap syukur untuk cawan anggur ini. We are truly grateful for this wine, Sebab setiap kami yang ada di sini percaya dan mengaku so that everyone in here could be remembered by me. inilah cawan perjanjian yang baru oleh darah-Mu. This is your blood. Terima kasih ya Bapa, Thank you, Jesus, sebab Engkau telah mengadakan perjanjian ini. so that you accept our promise. Dan kami mengucap syukur And we here are sebab thankful for oleh, you, oleh bilur-bilur putra-Mu kami telah sembuh. Amin. so that your blood we can be healthy forever. Kemudian Yesus mengangkat cawan anggur, So Jesus, take the wine. mengangkatnya, mengucap syukur atasnya, He raised the wine and he dan menyerahkan kepada murid-muridnya gave to his students. seraya berkata, I said, inilah cawan perjanjian yang baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. this is my wine and you will view it as my blood. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Take this, so will if you remember me. Angkat cawan kita. Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Darah Kristus? Amin. Blood of Jesus. Darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Jesus, we are truly grateful for you, sebab kami telah mengadakan perjamuan kudus pada saat ini so that we can create your Last Supper with us dan makan tubuhmu dan minum darahmu and eat your body and your wine, untuk mengenang akan putramu Yesus Kristus Tuhan kami. so that we can be remembered by you. Kami mengucap syukur We are truly grateful. Engkau tidak lagi melihat dosa-dosa kami, We don't see the bad in us again, namun Engkau telah memperhatikan gerejamu ini dan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. you thankful for your attention to our church and our other churches. Kami mengucap syukur untuk damai sejahtera-Mu yang telah Kau tinggalkan. We are truly grateful for the graceful you have given us Dan Roh Kudus-Mu yang telah Kau utus dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. and your God that has been with us, Oleh sebab itu kami semua so that we can sangat bersuka cita. be happy forever. Maka dari itu So that kami berdoa Bapa kami. we pray in God's name. Mari bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
rezeki kami, Give us Yesus. the food we Dan deserve. ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang And bersalah. forget our bad. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang penuh dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu saudara yang kasih di Tuhan, dan kami silakan kepada masing-masing.